Hai Kak Buki. Dah. Siapa yang mandi duluan? Oh, bajunya dan jangan digituin. Sayang, sendoknya mana sayang? Yang bersih. Iya itu kan bersih Tuh. juga lah, oke lah. Hai, wih Cemeli udah balik dari Singaraja. Aku udah beliin roll on minyaknya itu loh Cemeli, tapi nggak tahu ini bukan yang kamu maksud ya, karena kamu kemarin waktu dihubungin nggak bisa. Cuman aku ada beli 2 botol sih, karena takut salah. Aku udah balik sih, oke. This one, bener nggak sih? Aku cium sih aromanya pada bikin aku migrain ya say. Tapi ya ini udah aroma yang paling mending sih aku pilihin ya. Yang lainnya tuh kayak begitu aku cium langsung astagfirullah. Hai Ci Olive. Hai Kucil. Gimana Cil? Duduk apa berdiri Cil? Duduk aja lah Cil ya, kayak Cicinnya lagi makan sambil duduk gitu. Tuhan Yesus. Kemarin malam tuh aku ke Bantatong. Lagi ada pameran-pameran makanan gitu. Kok kamu di Bangkok jadi tambah jegek? Aku kan emang jegek, gimana sih? Udah aku bilang ya, beauty standarnya orang Bangkok tuh tinggi, terus masa kita kelihatan jelek ya? Kita harus menjegekkan diri kita juga ya. Orang Thailandnya aku lihat cantik-cantik kali gitu loh, masa kita minder jadinya kan? Asik dong. Berhubung kemarin aku memakan mie pakai kuah, apa sayang, kuah tom yum ya. Itu mie-nya terkenal tuh. Mie pakai kuah tom yum, terus ya gitulah, mie kuah tom yum gitu, lengkap dah isinya kan. Nggak pernah makan Indomie lagi aku kan, aku tuh nggak pernah makan Indomie kalau di Indonesia kan, kayak menghindari lah kan, nggak sehat gitu Indomie itu kan, jadi aku ngurang-ngurangin. Di sini makan Indomie langsung enek loh, langsung enek banget makan Indomie itu, kayak habis makan Indomie itu udah nggak sanggup makan apapun lagi sayangnya. Iya, Kayak enak sekali. Lengkap sih isinya, pakai ada udang, ada apa gitu. Cuman enak banget, karena nggak biasa makan Indomie kali ya. Mengurang-kurangi lah ya, yang bikin kita cepet dut tuh dikurang-kurangi. Mati takut tapi hidup sehat nggak mau, gimana sih? Kayak saya punya teman, aku tuh hidup tuh putus asa, tapi aku juga paling takut mati. Terus lu maunya apa? Kit Jalipa tuh orang Thailand bukannya nggak tahu siapa tuh. Kenapa banyak orang takut menghadapi kematian? Padahal hidup juga segan. Itu udah definisi kenapa ada kata-kata hidup segan, mati tak mau tuh dah. Hidup dia merasa berat, segan dia hidup. Mati pun dia tidak mau. Karena dia takut sama kematian. Padahal kata firman Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita emang hidup dalam Tuhan, saya emang kayak gitu. Ketika hidup, kita hidup dalam jalan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka ketika kamu mati, mati itu adalah keuntungan bagi kamu. Dan kalau ente hidup kesetanan, ente pasti takut metong. Mati itu adalah kerugian besar. Karena dulu saya takut mati. Ya, saya berpikir kemana sih kita habis mati gitu kan? Raga kita ditanam di tanah. Gimana sih nih raga yang ku sayang-sayang nih dimakanin sama cacing sama apa? Ngeri banget loh pemikiran saya tuh ngebayangin tuh ya. Sendirian kita kan nggak mungkin kan dalam lubang kubur minta temenin siapa ya nggak? Sedih sayang-sayangnya lu sama suami lu, sedih sayang-sayangnya lu sama orang tua lu sama anak lu, nggak mungkin lu ditemenin dalam lubang kubur saya, ya kan? Jadi saya tuh berpikir kayak ngeri banget ya ternyata kalau kita tuh meninggal dulu. Tapi belakangan setelah saya bertobat ya, melayani Tuhan, saya justru berpikirnya berbeda gitu loh. Walaupun ya untuk sekarang kalau dipanggil meninggal tuh juga ya masih banyak hal yang harus diurusin ya, anak masih kecil-kecil ya kan, tapi kan terserah Tuhan aja. Tapi saya tuh berpikir bahwa kematian itu justru ternyata tidak mengerikan, karena memang kita tuh yang abadi kan roh kita, raga ini kan sesaat ya. Kematian itu justru membebaskan kita dari segala nafsu, dosa. Kita nih selama masih ada raga tuh udah kita terus bikin dosa. Kalau udah jadi roh mau bikin dosa apa sih saya? Ya kan? Oh iya lupa nih, Guston bertanya sesuatu.
Boleh aja kalau mana Guston. Ya, yang penting kamu waktu hidupnya dalam Tuhan. Jadi kamu mati itu adalah keuntungan memang karena kita dibebaskan dari penderitaan dunia. Dunia ini menderita sekali tahu. Sebenarnya menderitanya apa? Nahan hawa nafsu, ya nggak? Mau makan aja lu harus kontrol loh, say. Cuman emang segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus ya. Makan berlebihan, kalau lu nggak kolesterol, diabetes, hipertensi, minimal lu muntah, gitu kan? Jadi segala sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus memang. Tuhan tuh menciptakan untuk kita tuh merasa cukup. Walaupun kita ini aja cukupnya tuh lebay gitu kan, kadang-kadang kan. Ntar mau minum dulu ya. Kayaknya mau makan belum minum nggak enak nih. Jadi seperti itu. Dulu saya takut sekali dengan kematian, ya berpikirnya macam-macam. Merasa diri tuh nggak mungkin lah aku masuk surga gitu loh. Cece ada pantang nggak Cece selama prapaskah? Pantang ngomongin orang, pantang julitin orang. Mana lebih penting, pantang yang kayak gitu atau pantang makanan? Lu pantang makanan, tapi lu mulut lu ramba-rembe sana sini. Diem mulutnya. Lebih penting mulutnya diem untuk ngocehin orang. Pikirannya yang dipantangin mikiran negatif-negatif kayak gitu loh. Kayak anak teman saya namanya Melvin Baraka. Usia kurang lebih 1 tahun. Keluar masuk RS kenapa ya, Ki? Tubuhnya emang lemah, genetik dari orang tuanya kurang bagus. Waktu hamil ibunya stres banget, banyak kesedihan, kepahitannya banyak banget. Anak itu pasti kena. Saya waktu hamil anak saya yang gede nih agak banyak kesedihan kan. Waktu hamil anak saya yang besar. Rasa kesepian, kesedihan. Terus kayak rasa kecewa besar. Makanya anak saya yang gede pun dia ada membawa sedikit rasa itu. Kenapa dia super close sama saya? Karena waktu saya hamil tuh saya selalu bilang, feel-nya dia tuh kayak ke saya gitu ya. Karena saya selalu bilang kayak kamu deh yang nemenin mami. Waktu hamil saya sering ngomong kayak gitu karena saya kesepian. Itu ngaruh. Beras sih street. Tidak ada gangguan non medis ya sakitnya? Ada, dari kata leluhurnya. Itu juga apa yang harus orang tuanya lewati sih. Waktu kecil niat pindah rumah nggak, Cil? Belum ada kepikiran, Cil. Waktu ini aku bingung loh ya, penghasilannya lumayan, tapi keuangannya kocar-kacir. Gimana mau mikir pindah rumah kalau sama keuangan aja masih bingung? Bajuku di Terlalu boros. belum pakai baju. Kebeli yang enggak. Di rumah sakit nggak ketemu sakitnya apa, karena memang genetiknya lemah. Gimana dong? Organ tubuhnya tuh lemah, makanya gampang sakit. Ya kita sebagai orang tua pasti harus jaga aja makanannya, pola hidupnya, kayak gitu aja yang bisa dilakukan. Sisiran di tas sana. Karena kalau secara energi lemah, ya istilahnya tuh kayak kenapa ada orang yang diabetes tipe 1 ya, yang harus dari kecil dipakein insulin. Itu kan bukan karena dia dari kecil udah ditelenin minuman manis-manis, tapi karena pankreasnya emang lemah, nah kayak gitu. Masih sehat tapi nggak ada. Aduh nanti Daden, perkara sisiran rambut sekuprit gitu, tenang aja nak. Kamu tuh rambutnya bukan kayak mami yang panjang gondrong gini kan, jadi ribet sisiran. Rambutmu kan sekuprit, minimalis. Ini Saya tuh tadi berpikir aku pakai baju ini. sambil mandi, ya boleh ganteng. Celananya pakai celana panjang ya dek, biar ganteng dek. Lagian mau ke mall ini. Ini apa? Kotor. Iya, I want to wash that. Gede. Iya. Saya tuh tadi berpikir di kamar mandi. Ternyata kita tuh tiap hari memang mengalami ujian ya.
tapi versi kecil-kecil. Ujian kita dalam hidup itu adalah ujian daily kita ya, adalah untuk selalu mengambil keputusan yang benar. Adalah untuk konsisten di jalan Tuhan. Itu berarti Anda memilih dalam setiap hari ini ya, dari Anda melek mata sampai Anda tidur, kita harus memilih hal-hal yang benar. Itulah ujiannya. Nah, yang kadang-kadang kita fail di situ ya. Gimana kita bisa lulus kalau kita nggak bisa bedain baik dan buruk ya, salah dan benar ya. Padahal itu ujian sehari-hari yang kalau kita lulus, maka jalan hidup kita akan baik. Mulai dari hal sederhana aja, dari bangun tidur, what to do. Hal yang benar yang harus kita lakukan apa? Perasaan hati kita pilihnya hari ini kita mau ngapain? Hati kita nih. Apakah kita pilih hari ini kita tenggelam dalam kemarahan? Atau kita pilih hari ini, pokoknya aku nggak boleh marah, aku harus happy, aku harus damai. Ya, ada orang yang cari gara-gara sama aku, ya udah aku berusaha mengabaikan, step back aja, bukan jalan mundur ya. Step back itu maksudnya tuh kayak jaga jarak gitu ya, kita mundur dari dia gitu. Terus apa yang aku mau lakukan hari ini? Oh, aku kerja. Aku mau kerja dengan sepenuh hatiku supaya apa yang aku kerjakan tuh jadinya baik. Contohnya kayak gitu ya. Segala sesuatu yang Anda mau lakukan, Anda harus pilih keputusan yang benar untuk hidup Anda. Supaya pertama, hidup Anda jadi baik. Yang kedua, supaya Anda jauh dari masalah. Hidup Anda jadi baik nih, baik secara rohani, baik secara jasmani gitu kan. You punya pilihan, you mau tidur sampai jam 1 siang, lu nggak kerja. Atau lu mau bangun pagi, lu olahraga, lu lakukan aktivitas baik, lalu lu kerja. Lu terserah lu pilih aja. Tapi segala pilihanmu itu, yang baik itu akan menjadi segala sesuatu yang baik juga di kemudian harinya. Ya. Waktu kita terbatas, say. Sehari 24 jam, kamu kira banyak tuh? No. Sehari 20 jam lah. Satu hari. Hidup itu kan mau nganggur, mau sibuk, sama-sama capek. Orang nganggur tuh capek loh. Orang nganggur tuh capek banget, say. Badannya pegel, nganggur mulu tuh badannya pegel, otaknya ruwet. Kalau nganggur tuh gitu. Pernah nggak kamu nganggur? Nggak punya pekerjaan, nothing to do. Mungkin awalnya 1-2 hari ya udah deh, aku mau liburan, aku mau nonton drakor gitu. Aku mau nonton drama-drama ini, drama-drama itu. Abis itu lu capek. Nganggur tuh pegel. Saya nggak badminton, nggak pedal, nggak tenis ini aja, rasanya badannya nggak enak. Pinginnya olahraga loh. Sampai teman-teman grup badminton saya ternyata semua mengalami yang sama. Pada cari-carian. Lu pada bakal balik dari liburan kapan sih lu semua katanya. Kok kita nggak olahraga-olahraga, badan mulai nggak enak nih, pikiran mulai stres. Karena nggak enak badannya emang. Kalau kita udah biasa gerak, kita nggak gerak, nggak enak. Kenapa kayak mertua saya sampai usia 78 tahun masih mau kerja? Walaupun kerjanya santai ya, di kasir, jaga restoran gitu, dia hitung-hitung, yang kayak gitu-gitu. Karena dia tuh, suami saya bilang, mami pensiun aja, mami ikut pindah ke Bali. Nggak mau, karena apa? Dia sadar kalau dia pensiun betapa menjenuhkannya hidupnya dia. No activity, bangun tidur nonton TV. Mau ngapain coba orang udah umur 78 tahun? Ya jaga-jaga kasir gitu kan ringan ya. Lagian tuh juga di rumah kan. Bukan kerja-kerja yang berat gitu loh. Terus kamu suruh dia nganggur-nganggur, mertua saya lagi nggak bakal bisa. Ya kan? Menganggur aja tuh capek, say. Menganggur aja tuh pegel. Orang di rumah sakit tuh kayak mami saya tuh. Saya temenin di rumah sakit 5 hari. Kita nganggur nemenin dia, yang sakit juga nganggur. Dua-dua ngeluh. Mami bosan banget nih di rumah sakit, badan mami pegel nih, anak semua dikeluhin. Sampai tiap ditanya dokter bilangnya udah sehat. Saya bilang, mami jangan terus bilang udah sehat kalau belum benar-benar sehat. Make sure benar-benar mami itu sehat. Karena dia tuh pingin pulang aja. Ya kan? Yang nemenin, aduh saya di rumah sakit sampai anyep, saya. Nganggur sih nganggur, main handphone lah, apa anyep, badan itu nggak enak. Kerja capek nggak? Ya capek juga, beda capeknya ya. Tapi lu kerja minimal lu capek dapat duit lah. Ada hasil lah, biarpun kerja cuman beberes rumah. Rumah kan jadi bersih, jadi enak gitu kan. Jadi lu pilih lah, lu mau capeknya karena lu pengangguran, karena lu badan lu mau lu bikin males, atau lu mau capek karena aktif dan lu jadi lebih sehat, lalu menghasilkan sesuatu yang baik. Orang yang capek nganggur, tubuhnya nggak aktif,
Pertama, selain dia nggak sehat, mentalnya juga nggak sehat. Karena Tuhan tidak mendesain tubuh manusia untuk males. Elnatan, it's your turn. Mandi. Tuhan tuh tidak mendesain tubuh manusia tuh untuk males. Tuhan itu mendesain tubuh manusia itu ya untuk bergerak. Makanya kenapa kita tuh bisa sehat kalau kita rajin kena sinar matahari, ya. Lu nggak usah berjemur juga kayak ikan asin juga ya saya. Jangan lu berjemur kayak ikan asin ya. Dengan kulit, apalagi kulit yang Asia kayak saya gini, kanker ntar yang ada saya. Karena kita punya kulit itu tuh bukan kayak kulit orang Indonesia yang sawo mateng. Mereka tuh emang Tuhan sudah menciptakan karena tinggal di daerah tropis tuh untuk lebih tahan dengan matahari. Ada saat apa gitu ya, lupa deh. Tapi itu lebih tahan dengan sinar matahari. Tapi kalau kayak kulit Asia kayak kita, kayak kulit bule, kita tuh lebih cepat kena flek kayak gitu-gitu. Dan itu bisa leads to cancer kulit. Jadi ya kamu tuh tetaplah beraktivitas normal. Kena matahari itu ya merasakan hangatnya matahari. Karena dari kaca pun kalau kamu kena matahari itu sudah ada sinar UV-nya kok. Ya, makanya dalam ruangan pun pakai sunscreen. Terus mulailah bergerak, minimal kamu jalan atau apa gitu, supaya hormon stresmu tuh rilis. Karena semakin kamu diam kamu stres. Aduh, otakmu stres dah bener. Mau ambil asin country. Sayangnya aku gunting ini, sayangnya aku ada kesabaran buka ini. Yang sabar tuh kamu, bukan aku sayang. Ini enak loh. Tuh. Di sini aja saya beli ikan goreng gini. Ini ikan teri digoreng pakai bumbu. Nah, dia tuh biasa taruh di saladnya mereka. Setiap kali ke Bangkok, saya tuh paling suka ikan ini, favorit saya. Kalau dulu saya beli bawa-bawa pulang. Kalau sekarang mahal. Iyalah, namanya lagi liburan nak, udah. Yang penting ada duitnya aja. 1.000-an. Anak saya pelit sekali loh. Tapi mahal katanya. Kalau untuk beli buat dirinya, dia semua dibilang murah jangan-jangan. Udah bilang murah. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi Anda memilih lah, Anda nih mau capeknya gara-gara aktif, atau Anda mau memilih capeknya gara-gara Anda stres. Kalau saya sih memilih mending saya aktif ya. Karena tubuh jadi sehat. Beda loh rasanya. Suami saya nih dulu malas banget olahraga. Kenapa suami saya malas olahraga dulu? Dia malas bergerak, kenapa? Otaknya udah ruwet saya. Orang kalau otaknya udah ruwet, banyak kepikiran, banyak sedih, banyak stres. Pokoknya suami saya tuh nama belakangnya sebenarnya bukan Sunarto tapi stres. Karena apapun tuh dia stres. Sampai saya bingung kenapa kamu stres hal-hal kayak gitu gitu loh. Stres aja. Pokoknya kalau kamu tuh banyak stres ya, sudah pasti badanmu tuh jadi males. Karena apa? Pikiranmu udah berat, udah ruwet, unhappy. Secara otomatis kayak orang depresi tuh loh, badan jadi males, gerak males, mau beraktivitas tuh kayak udah keburu males. Gak ada energi. Apa-apa tuh gak ada energi. Tapi anehnya setelah dia berolahraga, stresnya lebih rilis. Kalau saya kan emang tipenya olahragawati ya dari dulu ya. Jadi saya zaman kuliah tuh saya udah nge-gym. Zaman orang-orang masih males nge-gym tuh saya udah nge-gym kayak gitu-gitu. Mandi juga males. Iya loh, dulu tuh ya, tau gak pertengkaran rumah tangga saya tuh gara-gara apa? Nyuruh dia mandi. Memang dia tuh pasti bakal mandi. Cuman kok, kenapa sih kamu tuh? Maksud saya tuh gini loh, kalau saya ini kan habis beraktivitas kayak apa gitu, saya buru-buru langsung mandi. Ya, mau pergi tuh saya nggak boleh keluar rumah tuh nggak rapi gitu. Ini orang bisa-bisaan mau mandi tuh kok kayaknya kok kenapa sih kamu nih? Paling kamu kan laki-laki itu paling gampang ya. Mandi tuh kan paling gampang nggak sih kalau laki-laki, rambutnya pendek ya nggak sih? Apa sih yang disulitin sama mandi tuh? Tapi sulit banget loh. Sulit banget. Kalau perempuan nih kita keramas aja tadi bisa ngebelu rambut apa segala macem, lama kan. Tapi laki itu kan simple loh. Kok bisa males mandi ya, nggak ngerti. Tapi sekarang udah nggak sih. Dulu tuh kesetanan parah banget. Merasa diri sudah bersih, jangan dirasa-rasa ya say. Makanya kalau orang-orang depresi itu kayak gitu. So, untuk Anda keluar dari zona itu, Anda harus memilih apa yang baik. Itu dulu yang dilakukan. Hari ini Anda punya pilihan. Saya mau marah atau saya mau damai. Saya mau sedih atau saya mau tenang. Saya mau males atau saya mau olahraga. Saya mau do something good atau saya mau do something bad.
Saya mau nganggur atau saya mau aktif? Itu pilihan kamu. Dan tolong sekali lagi jangan terus bilang nggak bisa ya. Dari semalam saya udah paling sensi nih sama orang yang dikit-dikit bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Lu tuh bisa, lu tuh nggak mau. Itu aja intinya. Ya. Kecuali mohon maaf nih, saya suruh kamu loncat tapi kakimu lumpuh, itu emang nggak bisa. Yang normal aja, yang normal, kita bicara normal. Ya. Lu orangnya disiplin dan perfect ya, enggak juga. Suami saya tuh kalau masalah perfeksionis lebih perfeksionis dia. Karena dia takut salah, dia mendetil. Kalau saya orangnya udah kayak ya udahlah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi tingkat kebersihannya tuh beda. Kalau saya tuh resiknya nggak pada tempatnya juga sih aku. Karena terbiasa dari orang tua ya. Kalau kamu ke rumah mami saya, itu tuh nggak ada barang yang kececeran. Benar-benar semua barang tuh harus pada tempatnya, pada letaknya. Nggak ada ceritanya rumah berantakan dari saya kecil tuh nggak ada. Semua tuh harus rapi. Ya mungkin untuk kita balita-balita masih main ya. Begitu anak-anak dewasa itu nggak ada barang tuh yang tidak pada tempatnya. Semua barang tuh punya tempat rapi. Akhirnya kan kita kebiasaan kan. Kakak saya OCD. Dia kan suka koleksi Gundam kayak gitu-gitu kan, Transformer yang kayak gitu-gitu kan. Dia pajang. Dia beli lemari dipajang. Kegeser dikit aja. Tahu loh dia. Kalau misalnya Mbak ngebersihin di lap gitu ya, diangkat, ditaruh lagi, dia tahu loh. Kasih tahu, ini tadi kegeser ya, lain kali kalau ngebersihin jangan kegeser gitu. Saking perfeksionisnya. Maminya rajin banget. Kalau mami saya sih rajin banget. Mami saya tuh pagi udah ke gereja jam 5 subuh dia udah bangun, jam 6 dia ke gereja. Langsung udah tuh dia beraktivitas. Di rumah juga. Bisa. Kalau gereja nggak ada yang gimana? Bisa. Iya misa, saya masa nyapu di gereja, misa. Udah gitu habis itu dia kadang dia ke pasar, dia masak. Nanti siang ribet dan ntar kadang-kadang dia ke rumah saya bawa makanan. Tiap hari gereja cek mami iya. Kecuali waktu hujan badai ya, kita yang bilang mami udah nggak usah deh mami. Jam 5 pagi di tengah hujan geledek ini mami mau ke gereja berdoa di rumah aja udah. Mami saya tuh orang yang benar-benar merasa dia nggak punya tumpuan selain ke Tuhan. Karena hidupnya dulu susah. Berharap ke orang tuanya juga ya sama susahnya. Tapi sejak dia mengenal Tuhan, dia merasa banyak sekali ditolong Tuhan, ya. Sehingga dia benar-benar berusaha. Walaupun masih ada kurang-kurangnya, namanya juga manusia ya kan. Tapi setidaknya dia benar-benar lah berusaha ke Tuhan. Biasanya orang Cina seperti itu. Apa sih masalahnya Royani ini sebenarnya? Tadi kamu tanya saya Tionghoa. Terus kadang biasanya orang Cina seperti itu. Memang orang Cina gimana? Banyak juga orang Cina males, say. Orang Cina, orang Indonesia, orang Thailand, orang Korea sama aja. Manusia tuh nggak ada yang semua satu rumpun tuh tipenya sama. Orang Cina gila juga banyak, say. Gunting. Mungkin mukanya doang sama, iya. Kayak suami saya ke Korea diajak ngomong bahasa Korea, saya ke Korea diajak ngomong bahasa Korea, di sini diajak ngomong bahasa Thailand sampai saya bilang muka kita ini terlalu pasaran. Soalnya orang Cina tuh di mana-mana, ya kan? Orang-orang sini kan mukanya mirip-mirip Cina-Cina gitu juga kan. Ada gangguan dari sosok yang ditinggali, dari rumah yang ditinggali, nggak terlalu ngaruh buat dia. Energi rumah itu nggak sebesar itu negatifnya. Telinga udah nggak terlalu sakit, aku minum obat yang Eri titip beli ini bagus loh. Tadi pagi tuh badannya masih nggak enak.
Kemarin tuh saya sama suami saya naik Grab, terus tumben lah kita tuh ketemu supir Grab yang bahasa Inggrisnya lumayan, ya. Katanya soalnya dia dari daerah Koh Samui, yang mana banyak turis, jadi dia bisa bahasa Inggris. Dia cerita hidup di Bangkok ini, kita ngobrol kan. Dia bilang dia tuh kalau ngeren apartemen di Bangkok, mereka nyebutnya kondo di sini. Itu tuh 5.000 baht ya, Pia. 30. Oh no, 30.000 baht, 30.000 baht kalau kamu tinggalnya di Bangkok. Jadi dia tuh nggak milih tinggal di Bangkok, dia milih tinggal di pinggiran Bangkok deket Don Muang, airport Don Muang itu loh. Dan di situ cuma 10.000 baht dia bayar. Dia kerjaannya tiap hari ya dari situ dia ke city centernya, ya kan? Udah gitu, dia tuh masih kuliah, sambil juga dia ngebiayain adiknya, sambil dia nge-grab dan mamahnya sakit. Terus kita ngobrol lah ya, saya bilang kayak gini, saya lihat di Bangkok ini banyak sekali mobil bagus-bagus, mobil mewah tuh banyak kali di Bangkok gitu kan. Porsche saja satu jalan tuh waktu itu kita lewat ada berapa biji gitu. Apakah di sini tuh pemerintahnya sebagus itu gitu ya? Kan berarti kan hidupnya bagus ya. Tapi ternyata bukan itu jawabannya. Strata hidupnya sama aja kayak di Indonesia ya. Yang kaya ya kaya banget, yang susah ya susah banget. Karena dia bilang kalau kamu lihat banyak homeless kan di pinggir jalan. Oh ya banyak, saya emang sering ketemu homeless terutama di daerah Chinatown-nya banyak homeless gitu. Dia bilang di sini juga pemerintahnya tuh korup. Bahkan sekarang mereka lagi kesusahan gasoline, kesusahan bensin, malah sama pemerintahnya bensin mereka dijual ke negara lain katanya. Menurut dia ya. Dia bilang jadi dia bilang tidak ada pemerintahan yang tidak korupsi sih, tapi at least kalau kamu korupsi kamu harus berikan juga yang baik untuk masyarakatmu. Ya ada benernya juga sih ya. Karena kalau nggak korupsi ini kayaknya mustahil, tapi setidaknya kalau kamu sembari korupsi kamu sembari memperbaiki negaramu juga gitu loh. Gue memang udah gak punya mobil lagi. Terus saya tanya sama dia, Udah. di negaramu nih healthcare-nya gimana? Negara kita punya BPJS kan? Kalau di Malaysia healthcare-nya tuh bagus. Karena saya pernah ngobrol juga sama orang Malaysia, mereka bilang rumah sakit pemerintah very nice. Dokter yang di rumah sakit swasta semua harus melayani juga di rumah sakit pemerintah. Mereka hanya perlu bayar 2 ringgit, and then mereka dapat perawatan full. Jadi itu asuransi dari pemerintahnya. Nah, di Thailand gimana? Ada juga asuransi dari pemerintahnya seperti itu. Mereka Udah. apa? Ada kok celana tuh di yang tempat itu. Hitam, yang hitam. Nathan, setrika bajumu. Bukan. Setrika bajumu, mami nggak mau kamu pakai baju berantakan gitu. So dia bilang di sini juga ada. Di sini juga ada healthcare kayak gitu, bayarnya murah dia bilang. Tapi ya ala kadarnya. Kalau kamu mau bagus ya kamu harus punya asuransi. Cuman satu yang tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah dan asuransi swasta di sini. By the way, asuransi swasta emang di mana-mana nggak ada yang menanggung ini sih ya. Nggak tahu kalau asuransi kantor nanggung nggak. Tapi asuransi pemerintahnya juga tidak menanggung ini. Yaitu untuk mental health. Masalah kesehatan mental, kamu ke psikolog, kamu ke psikiater, itu nggak ditanggung sama asuransi di sini. Kalau di Indonesia BPJS-nya kayak masih nanggung ya. Ini lagi jalan kaki nah. Di sini mereka nggak mau nanggung mental health. Kenapa? Saya tanya, kenapa mental health-nya nggak ditanggung? Terlalu banyak orang yang stres. Terlalu banyak orang yang punya sakit mental. Sampai pemerintahnya udah nggak mau nanggungin. Can I get tissue? Coba dilihat lagi. Lalu saya tanya, apa yang bikin kalian semua tuh stres? Saya pengen tahu aja pendapat dia tuh apa. Dia bilang karena tekanan hidup di sini tuh tinggi. Kalau kita mau masuk ke kampus yang bagus kayak Chulalongkorn, dia bilang kayak gitu, itu pertama bayarnya mahal. Dan yang kedua, kamu banyak sekali tes yang harus kamu lewati. Dia bilang kayak gitu. Jadi keburu stres gara-gara itu.
tekanan hidupnya tinggi. Sebenarnya apa bedanya sama di negara kita ya, di Indonesia? Di Indonesia kan juga mau masuk UI gitu kan susah. Lu mau masuk kampus-kampus pilihan kan semuanya susah, mana ada yang gampang, mahal ya, semuanya mahal. Mana ada yang murah, Enggak tahu sih. ya kan? Jalur prestasi mah ada, tapi kan nggak semua orang bisa. Menurut dia yang bikin stres tekanan hidup. Tapi orang sini 90% mentalnya emang kacau. 10%-nya error. Udah parah gitu. 90% kacau, 10%-nya error. Kenapa gitu? Tidak ada yang kenal Tuhan. Hidup itu hanya berpikir kita harus bikin kebaikan, kita harus bikin kebaikan, kita harus bikin kebaikan. Tapi dari siapa bisa dapat sumber kedamaian, itu mereka nggak paham. Makanya kenapa jadinya berat sekali. Anda akan lebih banyak ketemu orang error aja di sini. Walaupun katanya Bangkok itu adalah kota paling bahagia. Thailand itu adalah negara yang paling bahagia untuk di wilayah Asia. Kalau lu mau happy, lu ke Bangkok. Ya untuk party-partinya iya. Tapi untuk kesehatan mental manusianya, enggak. Rakus nggak malu, enggak malu. Beli pakai duit sendiri, kamu bayarin saya, enggak kan? Ini belinya pakai duit sendiri, ngapain malu? Di blok aja. Terus. Lagian saya makannya masih sopan. Kamu ngiler, kepingin. Nggak bisa juga aku kasih, jauh maaf ya. Rujak itu si bawang merah ya, iya. Bawang merahnya mereka gede-gede banget. Istri nggak bisa diatur apa NPD ya. Nggak bede-bede, nah semua orang dibilang NPD. Baru zaman sekarang banyak sekali tentang NPD. Istrimu tuh nggak bisa tunduk dan nggak bisa hormat sama kamu karena kamu juga bukan kepala keluarga yang bisa dihormati di mata dia ya. Kamu mau ngatur tapi kamu aja bingung sama hidupmu tuh gimana juga istrimu tuh mau ikutin kamu tuh, aduh. Berapa kali lu dia berusaha nurut, terus hidupnya dia jadi kacau bersama-sama dengan kamu. Akhirnya tuh dia berpikir kayak ini kok diikutin terus dia udah bablas nih. Terus Cece nggak ada bilang apa-apa sama tuh orang, enggak. Mau bilang apa, orang bukan tugasku juga. Aku hanya pengen tahu aja. Kenapa banyak orang masalah mentalnya bermasalah? Karena nggak punya Tuhan dalam dirinya, nggak ada kedamaian. Kan itu masalahnya. Mentalmu error kan nggak punya kedamaian. Karena kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan dengan hatimu, dengan dirimu gitu loh. Saya menjauh dari keluarga dan ortu suami supaya mental tetap sehat. Apakah pilihan yang tepat? Tepat atau tidaknya dilihat dari sudut pandang siapa. Kalau dari sudut pandang keluarga suamimu atau orang yang tidak melihat kondisimu, pasti mereka bilang kamu kenapa, kamu menjauh, kamu gila. Tapi kalau kamu mendekat kepada mereka hanya membuat kamu semakin stres, semakin error. Di saat lagi banyaknya masalahmu, ya jaga jarak saja dulu. Bukan jaga jarak forever and never, amin lo ya. Kamu itu jaga jarak sambil kamu memperbaiki dirimu, memperbaiki hatimu. Supaya kamu nanti ke depannya tetap bisa baik. Kita ini kan tetap harus jaga hubungan sama semua orang. Walaupun hanya sekedar basa-basi aja. Kamu jaga jarak itu bukan kamu putus hubungan lo. Saya pun termasuk menjaga jarak sama banyak orang. Tapi ya sesekali masih ada sapa, ngobrol.
di kontak ya masih jawab. Kita nggak bisa putus hubungan dengan siapapun, tapi menjaga jarak tuh mengurangi intensitas komunikasi masih bisa. Saya dituduh memfitnah, rasanya sedih sekali. Kalau memang tidak benar, nanti kalau dia sudah tenang, kamu juga tenang, ya dijelasin. Kalau memang kamu pikir saya fitnah kamu, saya minta maaf. Tapi saya mau kasih klarifikasi ke kamu kalau saya nggak ngomong begini, nggak gini. Terserah kamu percaya apa enggak, gitu loh. Nggak usah mencak-mencak. Mungkin dia pas denger kan langsung panas, langsung emosi. Jadi logikanya tuh udah keburu ketutupan emosi. Lagi kayak gitu dijelasin juga susah. Tunggu agak tenang dikit lah. Biarpun dia masih kesel tapi nggak terlalu meledak, kan masih bisa diajak ngomong. Mau bicara sama orang tuh kan harus tahu timingnya juga ya. Kita suami istrinya kalau lagi marah kan mau ngomong apa juga jadi berantem. Cara mengembalikan cinta mula-mula ke Tuhan. Cinta mula-mula itu apa sih? Bukan menggebu-gebuanmu saat bertobat kan? Saya nggak ngerti. Karena saya nggak merasakan yang namanya cinta mula-mula itu. Mungkin Anda nih orangnya kalau jatuh cinta cepet pindah hati gitu ya. Saya nggak ngerti loh maksud kata cinta mula-mula itu. Kenapa kita sama Tuhan cuman cintanya di awal aja bisa lupa gitu. Itu karena kamu nggak konsisten dalam pertobatan. Ya kembali aja lagi ke jalur pertobatan. Gimana sih maunya cinta mula-mula tuh yang gimana sih, nggak ngerti. Saya nggak mengalami itu, soalnya saya mengalami kalau udah memang saya putuskan ya saya berjalan di situ gitu. Gratis. Maka saya bilang pertobatan tuh komitmen. Jadi nggak ada cinta mula-mula, komitmen. Tuhan aja mengasihi kita terus, kalau kita mau mula-mula nih gimana sih udah? Apa? Elnatan di bag yang hitam itu loh sayang. Seger banget tuh rujak ceh. Loh katanya ada yang bilang rakus, kamu bilangnya seger, yang mana sih yang bener? Makannya rakus apa rujaknya seger, apa kedua-duanya bener? Tapi gimana dong makan rujak tuh seru soalnya. Masa aku jaim demi kamu? Ya mohon maaf aja lah ya, mendingan kamu yang gak usah nonton. Makan rujak tuh seru banget say. Dan aku hanya punya waktu live ya sambil kayak gini. Masa aku live khusus buat kamu gak ngapa-ngapain gitu? Ini waktuku terbatas nih say. Itulah yang saya bilang ya, orang di sini tuh baik-baik, hatinya tuh baik, tapi sedih, depresi, ruwet, ada ketakutan yang besar juga, ya. Karena satu aja sih nggak kenal Tuhan. Jadi baiknya ini kayak kasihan gitu loh. Kue itu baik, tapi kok kue hatimu tuh nggak damai, nggak tenang gitu. Sebenarnya bukan orang di sini aja sih, banyak yang seperti itu ya di negara kita juga ya. Kalau bule-bule itu kan Ini. karena superior, ngerasa superior, bukan superior dia, ngerasa superior, egonya tinggi,
Jadi kayak ada sok-sokannya gitu. Tapi kalau orang sini tuh kan dia lebih kayak ke sedih aja gitu. Makanya aku mau kasih itu lagi, itu lagi. Kalau orang nggak kenal Tuhan dalam hidupnya emang nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa damai. Happy sesaat, sedih banget gak sih kita happy ketika kita bertemu dengan orang lain. Pulang ke rumah depresi, pulang ke rumah sedih. Apakah mengenal Tuhan bagi yang error-error otomatis damai? Ki? Mungkin untuk langsung 100% damai nggak bisa, karena dalam tubuh kita, dalam pikiran kita masih belum 100% ke Tuhan. Tapi merasakan ketenangan, mulai ada ketenangan, itu pasti. Malam atau siang di Jakarta. Mulai seperti lebih stabil gitu loh, nggak terlalu meledak-ledak lagi, itu pasti. Asalkan pengenalan ke Tuhannya benar loh ya, bukan sekedar ngerasa kayak udah masuk satu agama udah berarti udah kenal Tuhan. Enggak, pengenalan ke Tuhan yang benar, yang berusaha benar-benar jalan Tuhan itu loh ya. Kenapa sih saya tuh terus menyuruh-nyuruhkan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan? Karena setiap manusia tuh hidupnya butuh tuntunan, tapi nggak tahu mau dituntunnya tuh kayak gimana. Berharapnya tuh kayak langsung dapat jawaban satu persatu gitu loh. Sedangkan kalau kamu mau ada perubahan hidup, seluruh perbuatanmu, seluruh hidupmu, hatimu, pikiranmu itu semuanya harus diubah. Nah gimana nuntun satu-satunya? Itu Tuhan udah kasih tuntunan lewat firman Tuhan. Makanya kenapa saya selalu bilang baca firman Tuhannya. Mau deket sama Tuhan gak baca firman gak bisa. Karena kalau kamu deket sama Tuhan semua harus diubahkan. Dan semua udah tertulis lagi, minta ditulisin, disebutin tuh gimana? Kenapa mami cerewet di live? Tuh anak saya aja bilang supaya mami terlalu cerewet di live katanya. Buat ngasih tahu kalian. Enggak, kalau kalian udah baca firman semua tuh dari situ. Apa yang saya ngomong sebetulnya ya base-nya firman Tuhan. Karena gini loh, saya dapat tuntunan dari Tuhan, hikmatnya dari Tuhan, tidak mungkin melenceng dari firman Tuhan. Apa yang saya ngomong kalau Anda baca firman, Anda pasti setuju, Anda pasti bilang iya. Karena itu tertulis gitu loh, yang sudah Tuhan tuliskan tuh saya cuma nyampein lebih detail lagi aja ke kamu. Ini maksudnya begini, gitu aja. Karena firman Tuhan tuh nggak mungkin. Orang Tuhan tuh alfa dan omega, awal dan akhir, firmannya ya dan amin, dahulu sekarang selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tuhan kalau udah berucap ya itu. Emang kita hari ini bilang tobat, besok kita error. Tuhan mah enggak, kalau udah konsisten ya udah satu aja konsisten. Kata-katanya Tuhan tuh nggak mungkin dipelintir-pelintir, say. Kecuali dipelintirnya sama manusia, dibuat-buatnya sama manusia, diarti-artikan sendirinya sama manusia. Bukannya pas ada masalah kita tiba-tiba buka atau baca, bahkan ya pas ada masalah kita tiba-tiba buka atau baca selalu ketemu firman Tuhan yang related loh, bener. Itu tuntunan Tuhan tahu. Pas Anda baca firman gitu ya, Anda buka firman Tuhan, apapun lah agama Anda, kayak Mbak ini kan muslim, dia buka Al-Quran, ada dah ketemu tuntunannya. Setidaknya begitu baca apa? Ada pengharapan, hatinya jadi tenang. Kita juga sama seperti itu. Pastinya nggak ada di firman Tuhan, semuanya ada. Mau berumah tangga seperti apa? Boleh, ada di sana. Mau hidup yang seperti bijaksana seperti apa? Kitab Amsalnya hafalin. Dalam ngambil-ngambil keputusan tuh kitab Amsal hafalin. Jadi kan saya bilang apa? Hidup itu mulai berubah kalau Anda setiap hari melakukan pilihan-pilihan yang benar. Ujian kita adalah untuk terus melakukan pilihan yang benar. Bagaimana Anda tahu itu benar? Baca kitabnya, kitab Amsal tuh Anda baca. Kitab Amsal itu penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Kalau itu kamu ikutin, ya udah hidupmu tuh lurus, say. Otakmu nggak menceng-menceng tuh loh.
Wait, lihat nih. Gak bisa buka aktifnya. Mau baca firman, mau doa bingung. Saya perlu baca kitab yang mana? Ketika saya ketakutan, saya bacanya apa? Saya ada gangguan roh jahat, saya bacanya apa? Baca kitab Mazmur. Bahkan dari satu cerita tentang kisahnya Abraham saja, itu banyak sekali hikmat yang bisa kamu petik. Penggambaran tuh banyak sekali di situ gitu loh. Aduh, nggak pernah baca firman, males. Mintanya dituntun langsung one by one. Padahal kalau kamu ikut firman Tuhan aja, udah pasti selamat loh. Yang tertulis tuh, kamu ikutin udah pasti selamat. Say, kamu minta dituntun one by one, berharap Tuhan tuh mungkin tiap pagi bangunin kamu ngasih tahu, Siska, hari ini kamu begini ya, kamu begini ya, gitu harapannya. Mau lihat tuh dulu orang Israel udah dituntun aja tuh masih membengkung sama membandel semuanya. Membengkung nih bahasa Bali lagi nyambungnya. Kenapa orang Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun? Bandel. Di zaman itu Tuhan langsung berbicara kepada Musa loh. Ya. Nah, bahkan beberapa nabi yang lain juga ada yang langsung mendengar suara Tuhan. Masih aja nggak percaya. Biarpun nabi sekalipun masih ada kegalauannya, masih ada kebingungannya. Ya manusiawi. Apakah kita kalau benar-benar kita dengar suara Tuhan bicara sama kita bisa benar-benar percaya? Kita bisa benar-benar yakin tanpa kita bertanya-tanya, tidak kita langsung memberi pendudukan diri karena suara Tuhan langsung berbicara sama kita, bukan lagi firman, bukan lagi suara Tuhan juga firman ya. Bukan lagi kitab suci gitu yang tertuliskan. Yakin Anda bisa 100% tunduk? Saya kok nggak yakin ya. Orang Tuhan Yesus aja hadir di zaman itu aja banyak yang nggak suka, banyak yang mau sampai disalibkan ya kan. Nabi-nabi kasih tuntunan aja, nabinya mau ditangkepin, mau dibunuhin, ya kan? Itu manusia. Makanya dikasih firman Tuhan tuh tujuannya supaya kalau kamu mau punya hidup yang benar, kamu ikut aja firman Tuhan dalam kitab suci itu, jangan dibaca. Emang banyak maunya manusia tuh. Kalau kita hidup di zaman itu, Tuhan Yesus datang, kayaknya kita juga nggak akan percaya deh. Ya. Mungkin teman-teman yang Muslim juga waktu zaman itu ada Nabi Muhammad, juga belum tentu kalian percaya dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan di saat zaman itu loh ya. Kalau kita hidup di zaman itu, belum tentu kita menjadi bagian orang-orang yang mau menerima Tuhan. Mungkin kita justru bertanya-tanya, bertanya-tanya, terus kita bilang nih kayaknya nggak mungkin deh, ini error nih, kayak gitu. Ya kan? Sesat ini. Berapa kali Tuhan Yesus dibilang sesat? Bahkan dikatakan Tuhan Yesus menyembah Beelzebul. Ya kan? Yang kesetanan siapa? Yang nyembah Beelzebul siapa? Yang dibilang kesetanan yang mana? Nggak ngerti lagi. Saya boleh nggak sih bajunya pakai warna putih aja? Karena celana itu nggak nyambung sama warna bajumu itu. Kita tuh terlalu banyak berteori. Oh, kalau kita dikasih tuntunannya lebih detail, kita pasti begini, pasti begitu. Firman Tuhan tuh udah detail banget kasih tuntunan. Ya dibaca, dipahami. Mungkin nggak dalam satu waktu langsung kita dapat semua pemahaman itu, ya. Tapi ketika kita rajin baca, kita akan dapat pemahaman itu pelan-pelan. Ya kan? Contohnya kayak kisah Nabi Abraham itu kisah yang sudah saya baca juga berkali-kali, saya dengar juga berkali-kali gitu loh. Awalnya dapat hikmatnya apa? Nanti ketika baca lagi, Tuhan taruh hikmat lain. Oh iya ya, ini juga ada maksudnya seperti ini. Ketika dengar lagi, oh iya ya, ada maksudnya seperti ini. Ya kita manusia begini ya. Itu banyak sekali loh. Dalam satu cerita itu aja Tuhan tuh bisa taruh banyak hikmat. Makanya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat. Apa sih yang saya sampaikan kepada kalian? Itu kan hikmat dari firman juga. Misalnya saya cerita kemarin saya nonton kisahnya Nabi Abraham lagi, saya baru sadar ya. Ternyata Tuhan tuh maunya kita tunduk. Kita disuruh mengorbankan apa yang paling berharga buat kita. Penggambarannya di Nabi Abraham adalah Ishak. Tapi kalau kita
sebenarnya apa yang paling berharga buat kita, hal-hal yang kita benar-benar hold, yang benar-benar kita gila-gilai, itulah yang sebenarnya harus kita korbankan. Kita belajar melepaskan. Setelah itu baru kita berhak menerima domba jantan, yaitu penebusan dari Tuhan sebetulnya. Bukan hanya sekedar kita bilang kita mau ikut, tapi kita tidak pernah mengorbankan apapun, tidak pernah mengorbankan ego kita. Sebenarnya harus kita korbankan adalah ego kita dulu. Itu kan dapat hikmat baru, ya kan? Sebelumnya ketika saya baca kisah Nabi Abraham sama istrinya itu yang belum punya anak, itu saya juga pernah sharing hikmatnya, yaitu kadang-kadang kita manusia ini mau mendahului Tuhan karena kita tuh nggak percaya dengan janji Tuhan. Dikasih tahu bahwa nanti kamu akan hamil, saya udah usia 100 loh Tuhan, gimana caranya saya hamil? Bahkan Sarah waktu itu ketawa. Akhirnya dia ngasih salah satu budaknya untuk dinikahi sama Abraham supaya punya anak. Padahal itu bukan rencana Tuhan, itu rencana manusianya. Tapi Tuhan perkenankan itu terjadi. Bahkan anak dari budaknya itu tetap dikasih kemuliaan Tuhan juga. Karena masih keturunannya Abraham juga. Kita kadang-kadang seperti itu. Kita nggak sabar nunggu janji Tuhan, kita buat-buat yang lain. Yang kita berharap ini akan memperbaiki keadaan, ini sesuai yang kita mau. Ya, ada hal-hal yang Tuhan jadinya perkenankan, ada hal-hal juga yang jadinya berbalik ke kita sendiri. Jadi banyak hikmat dalam satu firman. Terus kalau ngerasa udah baca sekali, udah paling paham, itu kayaknya salah deh. Mungkin you remember the story, kayak kita baca novel, kita tahu ceritanya, jalan ceritanya. Tapi firman Tuhan bukan novel. Firman Tuhan adalah hikmat yang harus Anda terima. Dan hikmat yang itu kita terima itu bisa jadi sewaktu-waktu, ketika kita memang sedang membutuhkan tuntunan, atau bisa jadi ya kayak saya ketika nonton yang ini, oh maksudnya ada maksud begini ya. Ketika nonton itu, oh ini ada maksud yang begini. Ketika baca firman begini, ada maksud yang ini. Jadi harus terus dibaca apapun itu. Mau Anda baca Al-Quran, Anda udah katam pun baca lagi. Dan ya kalau Anda tidak mengerti bahasanya, kayak kita nih orang Kristen, baca kitabnya bahasa Ibrani. Lu ngerti nggak bahasa Ibrani? Lu nggak ngerti. Makanya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Baca Al-Quran juga sama. Ada huruf Arabnya, tapi kan di bawahnya ada artinya bahasa Indonesianya. Dibaca juga artinya, jadi tahu. Karena tahu bahasa Arabnya belum tentu tahu artinya juga kan, kalau Anda nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Kalau udah bisa sih hebat. Nabi Muhammad dikatain penyihir, ya Allah, related manusia sekarang banyak kali maunya. Ya iya, sebenarnya manusia dulu sama sekarang tuh sama aja. Itu sifat dasarnya manusia. Dikasih tahu yang benar tuh nggak percaya. Dikasih tahu yang benar tuh sulit. Kasih tahu yang salah, cepet dia loncat. Itu sifat dasarnya manusia. Dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau kita bilang kalau Tuhan benar-benar hadir, Tuhan tolong saya, Tuhan hadir depan matamu aja, saya yakin kamu belum tentu percaya. Paling kau mempertanyakan lagi, masa sih? Masa sih? Ya? Kalau setan hadir depan matamu, cepet kamu percaya. Nggak ngerti, aku suruh tarot-tarot tuh cepet kamu percaya. Tadi ada yang nanya, kalau baca Alkitab elektronik, apa boleh ya dengan suara seperti yang download di handphone itu? Boleh aja. Tapi ya tetap ya, Anda harus punya Alkitab fisik, belajar membaca lembar demi lembar. Kayak suami saya juga kalau lagi nggak sempat, ya dia puter itu sambil nyetir, dia puter Alkitab yang ada suaranya itu. I think we cannot put this here because dia bakal bingung yang mana yang harus di-clean up. Barang-barang yang mau dibuangnya ditaruh di situ. Mana iya pula? Ya iya kan. Kasih tahu yang benar nggak percaya. Diajarin yang benar nggak percaya. Bilangnya apa? Yang ngajarin yang benar tuh sesat. Dikasih tahu doanya kayak gini itu sesat. Tuhannya Tuhan yang mana? Anak-anu. Percaya aku kalau Tuhan hadir depan matanya dia nanya ini Tuhan yang mana? Pasti gitu. Jangankan manusia yang ngomong Tuhan hadir depan mata, ini Tuhan yang mana? Kisah Tuhan Yesus aja lah udah. Kalau ada teman-teman yang Muslim kata tuh Nabi Muhammad dibilang penyihir. Tuhan Yesus juga dibilang hambanya menyembah Beelzebul atas mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal orang jelas-jelas sembuh. Gitu. Giliran nampak uka-uka banyak yang nonton ya. Yang ceritanya di tempat gelap-gelap nungguin ntar ada kuntinya muncul. Say, 80% kuntinya palsu, say. 20% kadang-kadang ada yang muncul. Saya ngeliat bentuk kuntinya deh.
Kenapa? Penontonnya percaya-percaya aja kayak gitu. Sama begonya kalau nggak. Jadi ya, kenapa saya terus bilang baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dari situ aja tuntunan Tuhan tuh luar biasa sama kita. Masalah apa kamu tanyakan? Di firman Tuhan ada. Kamu lagi sedih? Ada. Kamu lagi takut? Ada. Kamu lagi ragu? Ada. Mau didik anak? Ada tuntunannya di firman Tuhan. Bagaimana hubungan suami istri dengan pasangan? Ada tuntunannya. Apa lagi? Hubungan dengan sesama disuruh mengampuni, disuruh mengasihi, ada. Percontohan-percontohan di Alkitab begitu banyak. Kenapa Alkitab itu digambarkan cerita nabi ini, nabi ini, nabi ini, cerita perjalanan Tuhan Yesus sendiri, cerita para murid Yesus. Ya, kalau teman-teman yang Muslim di Al-Quran kan itu kisahnya Nabi Muhammad. Kebijaksanaan apa yang diambil, tindakan-tindakan apa yang diambil. Kenapa diceritakannya seperti itu? Ya. Kenapa diciptakannya seperti itu? Supaya kita belajar dari kisah orang lain tuh, ngambil contohnya. Ada contoh nyatanya. Oh, kalau menghadapi seperti ini, begini ya. Dan digambarkan sangat manusiawi sekali. Ada merasa ketakutan, merasa ini nggak ada yang sosok yang sempurna. Tuhan Yesus aja merasa ketakutan kok. Sampai menangis keluar air mata darah dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Ya kan? Menunjukkan bahwa itu sisi manusianya dan kita diajarkan bagaimana cara menghadapi itu. Tetap berserah kepada Tuhan cara menghadapinya. Ini pertanyaannya agak aneh sih ya. Cara jual beli saham ada nggak di kitab? Saya aja nggak boleh jual beli saham. Apalagi ditulis di kitab kan berarti sebetulnya nggak boleh karena di situ banyak uang kotor. Tapi jual beli saham itu sebetulnya sama dengan bisnis biasa, bisnis jual beli biasa. Di firman Tuhan ada nggak kisah jual beli? Ada, diajarin kan? Harus membeli, harus sesuai haknya aja. Boleh mengambil keuntungan nggak? Boleh. Karena jual beli itu juga termasuk bentuk kesepakatan. Bahkan salah satu jalan kita untuk menjadi kaya salah satunya jual beli. Tapi apa yang diperjualbelikan? Kue saham gorengan, kue mainin, berharap kaya dari uang yang digoreng-goreng di situ. Sedikit yang benar-benar bisa kaya tau. Mungkin dikasih tahu saya Kenapa? dari yang main saham berapa persen yang jadi kaya, berapa persen yang Nggak usah, biar aja dia dikasih tahu juga dia nggak bakal berhenti. Iya sih. Dia berhenti nanti kalau memang dia udah loss banyak, mungkin itu juga sambil stres. Selain mobil kamu ya? Hah? Ini mobil kamu? Iya. Kan pilihan hidup orang. Orang Saya juga dulu nggak mau berhenti kok. akan jangan uang. Kalau nggak Tuhan yang suruh, yang Tuhan yang bilang saya udah nggak boleh trading lagi, mungkin saya tetap berusaha trading. Aku kembali kamu ya. Bawa gaji uangnya. Mobil. Ya begitulah. Pokoknya intinya kalau kita udah tunduk sama firman, selamat. Mau cari keselamatan tuh dimulai dari gini ya. Kenapa banyak sekali orang tuh kalau pidato Tuhan tuh memberi kita keselamatan, kita masuk surga. Tapi di dunia hidupnya kayak di neraka. Gendut Express. Beranggapannya kalau kita ikut Tuhan, kita hanya memperoleh kedamaian itu setelah kita meninggal. Salah jalan lagi. Di dunia kita terus-terusan dikatakan kita harus memang harus menderita di dunia, menderita. Aku tahu kamu bakal. Itu salah konsep. Makanya kowe merasa ikut Tuhan susah karena konsep yang ditanamkan di otakmu tuh salah. Siapa bilang ikut Tuhan menderita? Sangkal diri pikul salibnya menderitanya cuma sedikit, enaknya jauh lebih banyak. Bisa ganti warna ya. Saya membuktikan. Makanya saya bisa ngomong begini. Tuhan bilang, aku meninggalkan damai bagimu. Betul-betul kita rasa damai ketika kita tunduk sama Tuhan. Tuhan janjikan kamu apa? Berkat dalam kehidupanmu. Kalau engkau mengikuti aku, engkau akan menerima berkat. Betul nggak? Janji Tuhan seperti itu nggak? Apakah berkat Tuhan diberikan ketika kita mati? No. Sejak kamu memutuskan kamu ikut Tuhan, kamu tunduk sama Tuhan, saat itu kamu terima berkat.
Enak nggak? Enak. Kowe aja nggak benar-benar tunduk, makanya merasa tidak menerima berkat dengan luar biasa. Sama orang lain. Kekang dirinya sebetulnya untuk apa? Tuhan itu luar biasa baik. Kita mengekang diri itu untuk diri kita. Karena segala sesuatu yang tidak kita kontrol itu memang membawa keburukan dalam hidup kita. Hawa nafsu nggak kamu kontrol, kamu ini bukan binatang. Kamu ini manusia yang memang harus dikontrol hawa nafsumu. Ya kan? Kamu tuh bukan binatang, memang manusia harus dikontrol hawa nafsunya. Seperti yang tadi saya bilang, makan terlalu banyak sampai kenyang, muntah juga efeknya. Kalau muntah enak nggak enak, asam lambung naik, tenggorokan panas, nggak enak muntah itu, ya kan? Ya harus dikontrol. Suka manis, telan manis terlalu banyak, efeknya apa? Diabetes. Kalau udah diabetes gimana? Kalau udah diabetes tuh ya, seluruh organ tubuhmu akan rusak perlahan-lahan, pasti itu. Makanya diabetes leads to komplikasi, ya. Jadi kalau orang bilang ikut Tuhan itu nanti nikmatnya kita rasakan setelah meninggal, kejauhan. Ngomongnya kejauhan, makanya orang-orang pikirnya apa? Nanti saya bertobatnya kalau saya udah bawa tanah. Ada kan yang punya pikiran kayak gitu kan? Ya masih muda, party-party aja lah, happy-happy aja. Nanti saya bertobatnya kalau saya udah mau metong. Ya kalau lu sempat bertobat, saya. Kalau lu langsung metong gimana? Gak sempat lu bertobat, ya kan? Padahal ikut Tuhan itu selagi hidup pun nikmat. Selagi hidup pun enak. Saya bisa ngomong gini karena saya merasakan bahwa setelah saya melakukan pertobatan, saya tunduk, saya melayani Tuhan. Kalau tugas saya melayani ya, itu hidup jauh lebih enak. Masalah nggak ada, masalah jauh lah. Pertolongan Tuhan banyak, berkat kita terima. Berkatnya apa? Kesehatan, ya kan? Orang-orang baik di sekitar saya. Makanya saya bingung juga kalau orang terus cerita, ada orang anu, nggak tahu kamu yang terlalu banyak ketemu orang gila atau saya yang kurang ketemu orang gila, saya nggak ngerti lagi. Tapi hidup saya nggak seruat itu sih, jarang saya ketemu yang terlalu gila. Saya yang kacamataku dong saya. Intinya tuh kalau sudah ikut Tuhan, itu di dunia pun Tuhan berkati. Itu janji Tuhan kok, makanya baca firman-Nya. Nggak mungkin cuman ketika mati diberkati. Selebihnya kamu nggak diberkati, nggak mungkin. Karena Tuhan berjanjinya nggak seperti itu. Tuhan berjanjinya ketika di dunia pun kamu diberkati. Kamu aja yang banyak maunya, ya lebih ngerasa tapi kalau ikut Tuhan katanya kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Padahal yang nggak boleh itu sesuatu yang memang baik untuk dirimu. Sama kayak kamu ke dokter ya, dikasih tahu sama dokter, ibu, ini kayak ibu saya dikasih tahu kan, bu ini kan sudah di ambang batas bu gula darahnya bu ya, kalau terus ibu makan yang ngaco-ngaco bahaya bu. Ini kolesterolnya juga udah tinggi bu, kalau terus makan yang ngaco-ngaco bahaya bu. Rasanya apa? Kita dilarang-larang makan ini itu loh dan lain sebagainya. Ini yang ngelarang, efek baiknya itu untuk dokternya atau untuk yang sakitnya? Ya untuk yang sakitnya lah say. Sama aja kayak Tuhan melarang kita anak-anu itu yang segala macam metagemeng yang kita dilarang ini, ya kan? Itu untuk diri kita, bukan untuk Tuhan sebenarnya. Sama kayak kalau kita sakit itu bukan untuk dokternya. Dokternya tuh berpikir lu mau sehat, lu mau enggak ada efeknya juga buat gua. Sama seperti ketika saya kasih tahu ke Anda, harus hidup dalam pertobatan, harus tunduk firman. Terus Anda komen di sini yang enggak. Ya. Bilang ini itu. Anda dengerin saya, sama Anda nggak dengerin saya, efeknya apa sih buat saya? Saya nggak dapet duit, say. Ini kuota bayar sendiri, nggak sih? Ini minta wifi dari hotel. Bukan hotelnya bayar sendiri, nggak minta kamu. Ya. Jadi intinya tuh, buat kita yang ngasih tahu kalian, itu nggak ada efeknya apa-apa. Tapi kalau kalian menjalani, itu yang efek tuh diri kalian gitu loh. Jadi, kalau kita bilang, Tuhan banyak maunya, suruh kita begini begitu, semua itu juga untuk kamu. Ya ampun. Gitu, Tuhan emang kudu diketok aja manusia di satu-satu ya. Ada yang bilang ikut Tuhan tuh sulit. Nggak sulit sebenarnya kalau kamu mau. Setelah saya menjalani nggak sulit kok. Karena saya ngerasa hidup saya nggak ada perubahan. Ya. Dalam artian hidup kita berubah nggak sih? Enggak kan, Pia? Lebih tenang hatinya. Hatinya lebih tenang, hidupnya lebih damai. Tapi gaya hidup kita berubah nggak? Enggak. Karena kita bukan yang suka
bermain kotor dulunya. Kalau yang orang Iya. suka mencuri, suka ini dia Iya, dia iya, kamu susah. ya kita manusia normal sih. Mungkin lu agak kurang normal ya. Mungkin lu sukanya mencuri, menggila, nggak tahu lagi lah. Nah, disuruh larang semua. Disuruh larang mencuri gimana? Tapi kalau lu masih manusia-manusia normal kayak kita gini, yang kayak hidupnya ya udah kita jalani kerja biasa, nggak bisnis kotor, nggak mencuri uang orang kayak gitu-gitu ya. Pasti nggak susah juga sih. Kecuali kamu tuh seorang pembunuh gangster gitu kan. Disuruh bertobat mungkin ya itu aja ada kok yang bertobat. Tapi intinya sih kayak hanya disuruh mengontrol amarah, mengontrol apa gitu masih bisa sih dilakukan ya. Malah hidupnya jadi lebih damai itu kata suami saya, lebih tenang, lebih bahagia. Nah kamu gimana hidupnya? Coba ada nggak gangster di sini? Hah? Cuman si Kabuki aja dulu gangster dia bertobat. Kabuki Yakuza sih gangsternya. Itu aja dia bertobat. Terus Lulu gimana nih yang lain? Kalau perkara cuman emosi-emosi sama anak cucu di rumah mah seharusnya bisa ya bertobat ya. Udah sampai tadi situ. Sebenarnya nggak susah sih kalau saya bilang ke Tuhan sih nggak susah sih. Tinggal gimana kita mau nggak sih percaya, mau nggak sih berserah gitu. Itunya aja yang harus diolah, nggak susah. Selebihnya enak banget, enak banget. Ini bukan kesaksian saya aja loh. Ini bukan kesaksian saya aja. Banyak orang yang bertobat, itu kayak Eri gitu, dia sendiri bilang. Dan kebanyakan orang yang udah bertobat tuh bilangnya apa nggak mau lagi, nggak kenal Tuhan, maunya hidup dalam jalan Tuhan. Berarti kan enak, ya nggak? Aku mau ke toko mobil. Dan enaknya tuh sudah dirasakan sekarang. Eri tuh loh masih hidup, udah bisa ngerasain enaknya ikut Tuhan. Deket kok. Karena memang kalau ikut Tuhan tuh ya langsung dirasakan manfaatnya. Deket banget. Iya. Jadi kalau Anda berpikir ikut Tuhan itu enaknya ketika mati, itu salah. Deket banget. Ya. Hidup mati, ikut Tuhan. Itu yang paling benar, enak dua-dua. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Guston aja galaunya berkurang. Lumayan lah Gustonnya. Lumayan ya Gustonnya. Damai galaunya udah berkurang jauh. Bener Cey, damai banget. Kenapa nggak dari dulu tuh? Erinya masih hidup, masih bisa ngetik. Guston yang dulu tiap hari merenung, galau, takut, gelisah, itu aja lebih tenang. Walaupun Guston aja masih kadang error, ya. Lebih tenang daripada Guston Semedi tau. Kerajinan Semedi Guston ini. Akhirnya error. Intinya ikut Tuhan lah. Emosional deh. Berusaha. Gak ada gunanya juga hidup mau sok-sokan sendiri tuh loh, kayak bisa aja lu. Sayang ini coklat sayang, dark coklat, it's good. Capek. Obatnya. Iya, hidup gak ikut Tuhan gak akan bisa say. Percaya aku. Gak usah dipercaya, aku percaya Tuhan. Terima kasih. Anda hanya akan menempuh banyak jalan yang salah. Hidup Anda semakin kacau. Masalah jadi lebih banyak. Lalu Anda bingung. Kenapa ya? Hidupku banyak masalahnya. Aduh, bolak-balik belek dijelasin itu sebenarnya sayang. Tanya tuh Eri tuh seumur hidupnya nggak kenal Tuhan loh, nggak tahu sampai berapa tahun lalu berarti dia 2 tahun lalu ya. Tapi pertolongan Tuhan tuh sangat luar biasa. Untuk Eri, untuk anak-anaknya. Bahkan dari saat Eri belum mengenal Tuhan ya. Itu aja hidupnya diberkati kok. Apalagi udah mengenal Tuhan. Makanya kalau Anda masih nggak mau ikut Tuhan, antek memang kamu tuh. Ada antek-anteknya. Dikasih sesuatu yang lebih mudah, yang lebih gampang untuk jalani hidup, nggak mau ya. Emang lu tuh ada antek-anteknya lu. Lu sukanya ruwet-ruwet sendiri ya udah terserah. Ada antek-anteknya emang. 30 tahunan nggak kenal Tuhan, sejak 2 tahun lalu kenal Tuhan, sekarang makin damai.
Dulu liburan ruwet, sekarang damai. Ngapain sih lu liburan aja ruwet? Udah liburan ruwet. Apa gunanya Anda liburan kalau Anda ruwet? Seharusnya di mana-mana damai, sambil liburan damai, pulang liburan damai. Ya kan? Ini bagus deh warnanya ini. Kalau ruwet-ruwet tuh biar apa sih sebenarnya? Dulu aku juga ruwet sih. Sampai mau liburan aja nggak minat loh. Bayangin begonya tuh. Uang ada, ya. Waktu ada. Bisa-bisanya tiap kali liburan stres. Mikirin kerjaan. Gimana kalau nggak ada kerja? Gimana ini kerjaan kita dan anu. Ini tuh nggak tahu nih, saya kemarin coba beli di sini. Mood si white lip liner, cuman dia agak kering. Kalau kamu pakai, tadi saya pakai lip balm dulu baru pakai ini, karena bibir saya juga kering sih. Terus kalau yang ininya ini beli kepisah, ini 3CE kayaknya nih. Apa nih ya? Yang ini di Korea belinya. Korea. Karena kalau ini tuh dia hasilnya matte gitu loh. Saya nggak suka yang matte. Saya sukanya yang agak glow. Karena bibirnya jadi kelihatan glow in the dark. Gimana sih bibirnya glow in the dark? Glowing maksudnya. Terus kemarin aku udah beli satu yang bagus. Mana ya? Sebentar. Cari dulu. Sebelum aku capcus. Aku ini nggak buka just tip, tapi aku mempromosikan barang orang terus. Heran aku. Sampai ada temanku yang buka just tip, dia lagi ke Bangkok, aku kasih tahu dia barang-barangnya. Ini C, beli yang ini C, gitu. Siapa tahu dia dapat rezeki dari situ kan. Karena kan aku juga ada beberapa orang yang baik-baik juga ngasih tahu aku ya. Yang mereka tuh makeup artist sudah banyak nyobain, kayak Ci Olive gitu sering ngasih tahu aku juga. Yang bagus, yang apa. Ya kita share ceritanya. Mana kadang mana? Oh ini dia. Nah ini tuh bagus nih. Murah juga. Warnanya juga cakep nih. Apa juga aku promosiin. Biarpun bukan aku yang jualan. Ya, ini lip tint. Bawa ah. Siapa tahu ntar pingin moodnya berganti pakai lip tint ya kan. Mempromosikan dulu. Ini bagus loh. Ini yang lagi saya pakai. Hasilnya tuh kamu lihat. Dewy dia. Bagus. Murah lagi nih. Cushionnya. Aku beli gara-gara by Fern yang iklan. Nggak sih, aku coba terus bagus. Coba di situ, kok kayaknya bagus ya, aku beli. Terus kalau kamu cari bedak tabur, ini juga bagus nih merek ini. Satu merek sama dia. Udah itu aja. Yang lainnya nggak usah. Nanti kamu tahu semua rahasia aku, asik. Ya itu yang bagus tuh. Di Indonesia juga ada yang jual kok. Kayaknya mereka bawa dari sini. Merek Sri Chan. Di sini terkenal dia, say. Kakak sepupu saya yang mua untuk hari-hari biar nggak terlalu mahal dia pakai itu. Nih baca mereknya nih. Itu terbalik sih ya, bentar. Mirrornya aku iniin dulu biar kamu bisa baca. Nah, tuh ini mereknya. Ya, sama ini. Ini bagus sih, ini bagus loh, bagus. Aku nggak suka yang matte soalnya. Aku tuh memang maunya dia tuh kan kelihatan tuh kayak dewy, kayak ada glowingnya. Nah, pakai yang ini. Just tip dong C itu, Yari boleh. Ini aku pakai yang pinkish karena aku putih banget. Kayaknya Eri pinkish juga ada. Eri kan sama putihnya sama aku ya, Ria. Nanti kamu WhatsApp aja aku, Ria. Karena ini gampang nyari-nyari. Ke mall juga ketemu. Kalau aku nyarinya mesti di Amerika susah ya, lelah aku. Yang kalian mau just tip, kalian WhatsApp aja ya. Eri sama Kristanti itu ya. Yang suka-suka belanja tuh. WhatsApp aku ya. Ini loh kamu, Ri, tak suruh beli ininya kamu nggak mau loh, Ri. Ya ampun, ini bagus sekali loh. Scrub muka, ini dia tuh eksfoliasi muka pakai ini tuh tetap lembut. Ini kemasannya tuh kayak gini. Ini ada yang belum kebuka. Tuh. Oh
Oh iya, aku mau coba foundationnya, sampai lupa nih aku udah beli foundation. Tapi ya mau ngapain ya di sini pakai foundation? Ini hair mask yang Xiaomi itu, aku nggak tahu kamu mau apa nggak, Ri. Karena yang sasetnya habis. Jadi aku beli yang hair mask yang dia ini sama, tapi dia ini yang dalam tempat ini loh. Yang sasetnya habis kemarin untuk aku beli. Apa lagi aku belinya? Banyak sih aku belanja nih sebenarnya. Nih yang suka nanya, "C mau buka aura gitu kan?" Ini kamu beli ini loh. Ini bukan buat buka aura sih, tapi dia tuh mencerahkan dan mengglowingkan ya. Jadi kalau ada yang bilang, "C kok kulit Cici tuh kayak glowing banget kulit badan saya tuh pakai body care." Ya ini saya suka beli body care itu di Bangkok karena emang bagus. Yang ini temen saya yang kulitnya coklat, dia jadi agak putih. Kalau saya karena saya udah putih ya jadinya ya inilah kulit saya, lihat aja udah. Kayak kulit tuh kayak sehat gitu loh ya. Jadi pakai ini, terus kamu pakai body lotion, baru kamu pakai sunscreen. Kalau saya pasti pakai sunscreen biar nggak belang, say. Makanya kulit saya tuh sama rata tuh. Gimana sih nunjukinnya sih? Nah, tuh sama rata kan dia kan, nggak belang dia, say. Ya, harus rajin. Ini tuh body serum, body essence gitu loh. Baunya kayak jeruk. Aku sampai beli 12 loh. Nggak tahu ntar cara baunya gimana ya. Nggak tahu dan ntar cara baunya gimana. Kalau untuk flek tuh Trinona kamu pakai yang Korea punya. Saya kan ada nih satu flek nih dikit nih. Saya pakai yang Korea punya. Tak tunjukin nih kamu nih. Mumpung aku lagi baik sebelum aku pergi. Yang ini yang melatonin ini. Tapi kamu pakainya malam doang ya kalau ini ya. Kamu jangan pakai siang hari. Jadi ini di malam doang aja. Nih. Melatonin cream ini. Ini saya pakai krim jadi urutannya aku pakai toner, pakai serum, terus pakai PDRN-nya, terus pakai ini, baru nanti saya terakhirnya pakai yang pelembab yang saya bilang bagus itu. Karena kenapa? Justru waktu malam teman-teman tidur itu kulitmu tuh bener-bener perlu terhidrasi dengan baik. Gitu. Ya, malam-malam sebelum tidur tuh kulitnya bener-bener perlu terhidrasi dengan baik. Kenapa begitu? Karena kalau kita bangun siang hari 8 jam kita masih minum air, tapi kalau malam kan enggak. Gitu. Eyelinernya sudah dicoba. Ini aku pakai eyeliner apa ya, Ci? Kemarin temenku yang merekomendasikan juga sih. Dan ini juga bagus ya, kayaknya nggak luntur ya. Aku baru beli. Yang ini, Ci. Nih. Ini murah banget loh di sini. Dia bilang dia nggak luntur. Yang Cici suruh aku yang Brow It kan ya? Ada sih aku beli, tapi serinya bukan yang itu, Brow It-nya kayaknya. Karena kemarin udah keburu check out, Ci. Dan kemarin dengan onengnya aku membeli eyeliner semuanya warna coklat. Baru ini aja eyelinerku yang hitam. Oh, ini loh dia. Nah, Savannah color nih. Terus ini maskaranya katanya bagus, jadi saya coba. Nah, itu aja. Ini apa? Brocaranya. Sesuai yang direkomendasikan saja. Ini hair masknya kalau sasetan tuh kayak gini. Cuman aku beli yang put sebenarnya sasetannya habis. Nah, itu aja sih. Lalu aku beli Vaseline. Karena yang di sini punya bagus loh, beda sama di Indonesia. Kenapa ya? Orang Indonesia mau dibikin beladus apa nih? Kenapa nggak disama-samain gitu? Heran. Murah aja eyeliner hitamnya, murah, say. Aku sekali beli aja 22, berarti artinya tuh murah. Cuman aku lagi coba. Nih, ini yang aku pakai sekarang lah. Susah banget buat eyeliner. Highlightermu mau juga. Aku ada beli highlighternya Brow It sih. Ini aku lagi pakai highlighternya Brow It itu. Bagus juga ya kelihatannya ya. Ya udahlah, intinya itu ya. Biar kamu tuh Cantika Dewi, jadi aku berbagi semuanya sama kamu biar kamu Cantika Dewi. Tuh Trinona nanya ini beli di mana? Ini saya just tip dari temen di Korea, tapi saya lihat di online shop juga ada. Kamu cari aja nih. Ya ini kan kamu bisa nih, kamu capture terus kamu cari fotonya. Kan bisa. Di pencarian, di mesin pencarian tuh pakai fotonya tuh. Nih. Kamu jangan minta ajarin make up sama aku ya. Kamu tuh minta diajarin make up tuh sama Olive tuh loh. Oh, sama aku. Aku bisa urus diriku juga, alhamdulillah ini. Sama Shirley gitu, sama Olive gitu minta diajarinnya. Biar bener.
Intinya kamu mau nitip apa, kamu chat aja ya Kristanti dan Eri ya. Nanti kalau saya lewat tuh langsung saya iniin. Terus handphone tuh tolong agak standby dikit ya. Kadang-kadang pas saya lewat apa tuh, saya WhatsApp tuh nggak ada yang bales tuh. Kalian maunya gimana sih? Sebetulnya kok rambutnya jadi gini sih? Kemarin kemana, C? Kemarin tuh saya ke Bantatong cari makan sama suami saya sampai malam. Terus pulangnya tuh saya nggak enak badannya tuh kayak orang mau flu tuh loh, dingin. Jadi nggak mau live, pulang-pulang cepet-cepet mandi terus istirahat. Terus minta dibalur sama Michael. Minta dibalur, nggak kemarin. Tapi pagi ini saya ada minum obat sih. Yang yang si Eri titip beli. Ternyata obatnya bagus juga loh, Ria. Langsung enakan loh. Nanti aku mau beli lagi apa ya? Pas nyariin buat kamu punya. Langsung enakan. Yang tadi pagi tuh kepalaku masih berat gitu. Gara-gara mau flu kan. Gara-gara bobonya jam 3 pagi gitu. Xiaomi ya. Xiaomi side. Beli kali ya kita ntar. Habis anaknya aja tidur jam 1. Kita nungguin dia tidur. Udah, aku udah mau jalan-jalan nih. Nanti kalau ada yang bagus aku fotoin langsung dari di grup Ri, biar nggak lama. Nanti lagi balik nyariin buat kamu tok, kan antem juga kamu lama-lama. Banyak tahu yang bagus-bagus sebenarnya. Yang mobil pink, aku lihat tahu hari kok ada kayak gini namanya. Udah balik dia, Ri. Meli tadi bilang udah balik soalnya. Kan nggak mungkin Meli balik sendiri, dia nggak balik. Ada tuh kode Oke deh. Saya mau siap-siap pergi. See you, bye-bye guys. Mami belum pakai makeup. Kok lagi Mami belum pakai makeup? Udah dari tadi Mamimu selesai. Aku belum cantik sih. Gak mungkin. Mami baru bangun tidurnya kamu udah bilang cantik. Masa udah pakai makeup gak cantik? Kamu gombal. Kamu gombal soalnya, Dan. Kok rambutnya gini sih? Bentar loh. Ini kok nyalain mirrornya baru lebih jelas nih. Lebih bisa melihat diri sendiri. Cantik. Oke. See you. Bye-bye. Yuk sayang.